bersamamu Tuhan, jadikanku
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya sungguh senang bisa menyapa Bapak Ibu semua kembali bersama-sama di tempat ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mau datang malam hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, amin. Sebelum itu kita mari menundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur buat malam hari ini. Kalau boleh kami berkumpul bersama-sama melalui live stream ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh Engkau yang layak ditinggikan dan Engkau yang layak kami sembah Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita memujikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Di hadapan kemekahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemekahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Hadapan kemekahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Katakan membawa hidupku. Haleluya. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sungguh Engkau baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapak. Saat ku sendiri, tiada seorang pun
seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama kita mau katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bersama-sama kita sekali lagi mau katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh Tuhan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Lebih sungguh lagi katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak
kuasamu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, mari sembah Dia, mari tinggikan Yesus selamanya. Oh, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, sungguh Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami puji selamanya Tuhan, selamanya. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau selamanya Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang sanggup Tuhan mengubahkan hidup kami, memulihkan kami Yesus, menyembuhkan kami. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau mengikut-Mu, kami mau mengikut Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam ajar kami untuk masuk dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini. Dan Tuhan, biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu lakukan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu dan nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Berkaryalah, dan di dalam nama Yesus, haleluya, semua katakan amin. Shalom. Yang di rumah shalom. Ya, kalau ada keluargamu kiri kanan katakan shalom, Tuhan memberkati. Ya, saudara, kita bicara hari ini, kita bicara tentang the path atau jalan, ya. Kenapa seperti itu? Karena saya lihat gini, saudara lihat gambar itu bahwa jalan itu seringkali kita harus memilih antara yang banyak atau yang sedikit, antara yang mengenakkan daging atau harus menyalipkan daging, saudara. Ada dua jalan di situ. Matius 7 ayat 13 dan 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintunya dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, di situ adalah dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak. Itu sedikit. Tetapi karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jalan yang banyak dilalui orang yang kedagingan itu banyak orang pilih, dan di situ menghasilkan apa? Kedagingan menghasilkan kebinasaan, saudara. Nah, saudara, sekarang ada pilihan, saudara. Mau kemana, saudara? Mau menuju kebinasaan atau yang hidup menuju ke kehidupan yang kekal atau everlasting, saudara? Hari ini mungkin saudara enak, tetapi akhirnya nggak enak. Atau hari ini mungkin engkau akan berjuang demikian rupa. Tuhan tuh katakan engkau nggak sendiri loh. Engkau punya Tuhan. Dengar, engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Ya, Dia selalu menyertai setiap jalan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara itu tergeletak. Ya, Dia janji untuk kita untuk selalu menyertai, mengiring kita, bahkan membuat banyak jalan untuk saudara dan saya. Memang jalan itu sempit, tapi Tuhan janji untuk selalu ada untuk saudara. Ada lagu katakan gini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji apa? Nah, saudara, tidak. Tuhan selalu katakan menyertai. Saudara mau pilih yang mana? Yang kelihatannya enak, yang banyak orang pilih, yang banyak orang lalui. Dan mungkin pada saat saudara memilih jalan yang sempit atau mau jalan yang lebar, kalau saudara mengikuti jalan yang lebar, ya dikatakan banyak orang akhirnya apa? Oh, ini friend, kita teman, no problem, kita teman, oh, best friend dan lain sebagainya. Tetapi begitu saudara memilih sesuatu yang mungkin berseberangan dengan kebanyakan orang, saudara akan dibilang apa? Mau jadi apa? Saudara ke gereja dibilang, mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan nggak laku, nggak bisa makan, nanti kamu bla 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 dan bla bla bla. Saudara, tapi ujungnya adalah waktu saudara mengalami mungkin dalam tanda kutip aniaya, tetapi saudara yakin Tuhan ada beserta dengan saudara dan saya.
Dan sampai hari ini kalau saya memilih untuk ikut Tuhan, saya tidak bisa makan. Sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai saya. Ya, saya percaya saudara pun akan mengalami hal-hal yang baik. Tadi siang saya bicara dengan waktu kita ada Zoom bersama-sama. Kita bicara tentang ayo, kita sudah ikut Zoom dan tiap hari kita ikut Zoom, kita bicara dan kita berdoa, kita menyembah, kita membicarakan banyak firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan, dan akhirnya banyak hal kesaksian terjadi di situ. Keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga dimerdekakan, keluarga-keluarga mengalami progres, terobosan, breakthrough di situ terjadi, saudara. Dan waktu saya katakan, ayo, jangan kendor, ambil satu komitmen supaya kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebetulnya bukan terbaik untuk Tuhan, untuk diri kita supaya berkenan kepada Tuhan, saudara. Apa yang saudara dan saya akan pilih? Dan waktu tadi siang itu kita sepakat dan puji Tuhan, lawatan Tuhan begitu luar biasa. Saya sampai pujian penyembahan kita berakhir sampai istri saya Bu Wira menyampaikan firman, saya tetap menutupkan mata karena saya merasakan hadirat yang tetap ada bahkan sampai akhir, saudara. Kalau saya milih jalan yang dalam tanda kutip orang pikir dia sempit, tetapi buat saya ujungnya ada kehidupan untuk saudara dan saya. Ada amin, saudara. Pilihlah itu, saudara. Karena hari ini akan dibedakan antara lalang dan gandum. Mana yang menjadi pilihan saudara? Itu masalahnya. Nah, dikatakan ada seorang yang melalui jalan-jalan di gunung. Ya, saudara, ada yang jalan itu mesti ada rambu. Wah, nggak enak, aku diatur jalan itu loh. Waktu kita jalan, kita diatur, kita ada rambu-rambu terjadi di situ. Kita harus ada berhenti, diatur lagi kalau menanjak harus satu-satu. Aduh, harus gunakan gigi satu kalau kita naik mobil, naik motor harus gunakan gigi satu. Aduh, nggak enak, aku mau kenceng, saudara. Di situ ada seorang yang sedang melalui jalan-jalan di gunung. Saat dia tidak mentaati rambu-rambu yang di situ, atau tidak mematuhi, atau tidak memperhatikan, atau mencuekkan rambu-rambu itu, apa yang terjadi? Malah petaka, saudara, terjadi. Kecelakaan terjadi. Sesuatu yang gak enak terjadi. Mungkin bukan kita yang celaka, mungkin kita mencelakakan orang dengan sikap kita yang sembrono. Ada tanda yang ada, maka dapat membahayakan keselamatan kita. Bisa alami kecelakaan, bahkan saudara dan saya bisa kehilangan nyawa. Dan seringkali saudara lihat garis yang dikotakin di situ, rambu, tanda, aturan, petunjuk arah adalah peringatan agar kita tidak binasa. Itu adalah sign of love. Itu pada saat saudara saya mengajar anak saya, Michelle jangan seperti ini, Michelle jangan lari kalau ada mobil nanti di depan, harus lihat-lihat dulu dan lain sebagainya. Saudara, kalau anak saya dulu ataupun saya dulu pada waktu saya dilarang, kamu nggak boleh ini, saya bilang kolot mami, orang lain nggak kayak gitu, anak orang lain nggak kayak gitu. Kenapa aku harus pulang jam 9 malam, aku harus ada di rumah jam 8, aku harus ada di rumah juga, harus makan jam 9 paling lambat di situ, atau jam 10 nanti harus ada di rumah atau gimana. Sedangkan anak lain bebas, dicuekin aja, pulang nggak apa-apa, nggak pulang juga nggak apa-apa. Kenapa aku harus seperti ini? Saudara, hari-hari ini saya tahu bahwa rambu-rambu itu adalah supaya saya tidak binasa. Saudara, apa yang saudara lihat di dalam setiap peraturan Tuhan? Rambu itu saudara lihat sebagai apa? Apakah itu suatu larangan? Dilarang masuk, saudara nggak boleh masuk. Dilarang belok kanan, saudara bilang, nggak boleh belok kanan. Padahal sebetulnya tidak. Kalau kamu belok kanan, hati-hati, karena memang nggak bisa. Nanti kamu nabrak orang. Kamu seperti ini, jalanmu cuma ini aja. Saudara, sebetulnya kalau kita melihat tanda-tanda itu sebagai tanda-tanda supaya kita memperoleh keselamatan, saya percaya saudara dan saya akan lakukan dengan baik. Saudara, perintah Tuhan itu bukan kalimat perintah kamu harus seperti ini, enggak, saudara. Karena dia kepingin kita nyampe ke sorga, kita menyampe kehidupan kita yang kekal, maka dia memberikan garis-garis yang jelas di situ. Ya, itu jalan yang saudara dan saya harus lalui. Dan di situ katakan bahwa Tuhan mencintai saudara dan saya. Dia berikan guidance, dia memberikan aturan di situ, dia memberikan cara. Kalau dalam tanda kutip permainan di situ,
Kamu salah sedikit, melangkah sedikit, hati-hati ada ular tangga itu bisa naik, bisa turun. Tuhan sudah jalan, hati-hati jangan jalan 7 langkah nanti mati, jangan jalan 5 langkah atau jalanlah 2 langkah kamu akan naik cepat dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai petunjuk arah atau petunjuk dari Tuhan, rambu-rambu dari Tuhan atau perintah Tuhan itu sebagai perintah atau sebuah kekangan untuk saudara dan saya. Tetapi biarlah rambu-rambu itu kita tahu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Saudara bisa lihat, kalau saudara melihat yang tanda-tanda itu sebagai larangan atau kebebasan saudara rasanya diikat, berarti saudara salah. Tuhan memberikan kebebasan untuk Bapak Ibu saudara dan saya. Pilih yang mana saudara suka, tetapi ingat dikatakan jalan yang kelihatannya lebar, ya kan, ujungnya maut. Tetapi kelihatannya sempit, mungkin ngeyel, mungkin aduh Tuhan aku nggak bisa, aku kok rasa ditekan, aku rasain nggak bisa bebas, aku kok rasanya mau bikin apa aja nggak bisa, aku harus seperti ini, aku harus tampil baik, aku harus tampil jaga kata-kataku, aku harus jaga perilakuku dan lain sebagainya. Tetapi saudara, apa yang saudara lakukan bukan untuk orang lain, tetapi beroleh supaya engkau dan saya beroleh namanya hidup kekal, saudara. Maka dari itu saudara, hari ini kenapakah saya pilih kata path atau jalan ini saudara? Ya, bulan ini kita bicara tentang melahirkan generasi. Tetapi bagaimana kita bisa melahirkan generasi kalau mereka tidak melihat guidance atau contoh dari kita yang lebih tua? Anak saya mengcopy apa yang pikiran saya, apa yang menjadi pikiran ibunya dia dikopi. Ya. Saya lihat anaknya Pak Sem, saya lihat anaknya Wilen, ada sebagian ngikutin mamanya, ada sebagian yang ngikutin bapaknya. Ada yang cuek, ada yang mungkin melankolis, ada dan lain sebagainya. Mereka meniru, mengkopi. Dan pada saat saudara tidak memilih yang tepat, tidak memberi arah yang tepat, memberi aturan tetap tepat di dalam Tuhan, bagaimana saudara bisa mengatur itu? Maka hari ini saya bicara tentang path atau jalan untuk saudara, supaya jalan yang saudara lalui, anak, ya istri, mungkin keturunan kita di bawah, jadi keturunan yang berbahagia dan perkasa sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan yang pertama saudara, kita buka Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Yang pertama, apa yang saudara harus lakukan adalah jangan mengembara di padang gurun, tapi ikutilah jalan yang indah. Ya, saudara ngerti bahwa jangan mengembara di padang gurun, tapi ikuti jalan yang indah. Kenapa? Saya katakan gini, seringkali ini rakyat umat Israel, ya bangsa Israel waktu itu mau pergi ke tanah perjanjian Kanaan, dia harus melalui 40 tahun lebih, saudara. Padahal dia bisa nyampe sebetulnya cuma 4 hari perjalanan. Nah, saudara, jangan mengembara di padang gurun, tetapi ikutlah jalan yang indah. Jalan yang indah maksudnya seperti apa, saudara? Seringkali, saudara, andaikan orang-orang Israel, bangsa Israel waktu itu nurut dengan apa yang Tuhan perintahkan, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel-ngomel, tidak juga melakukan sesuatu yang tidak percaya sama Tuhan atau membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Saudara, saya rasa 4 hari nyampe, saudara, dan mereka semua dapat masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak binasa di waktu pengembaraan itu, saudara. Saya yakin, saudara. Maka dari itu jangan mengembara di padang gurun, tapi ikutilah jalan yang indah yang Tuhan tetapkan, sehingga saudara dapat langsung straight menuju apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Seperti saudara walkie talkie, saudara. Kalau saudara tidak sesuai dengan tune-nya Tuhan, engkau nggak akan memperoleh apa yang Tuhan mau. Engkau nggak akan mendengar dengan clear apa yang Tuhan mau. Hari ini, saudara, biarlah jangan mengembara di padang gurun, tetapi ikutilah jalan kasih Tuhan yang indah untuk Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini. Amin. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 dikatakan gini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ketahuilah bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan kedua, dikatakan biarlah ia
dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Saudara sudah ditebus dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, saudara. Jalan ke kota, ke tempat kediaman orang tidak mereka temukan, tidak ketemu. Caranya mereka di mana? Mereka lapar, dan haus. Jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya, puji Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, dan akibatnya apa? Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Ya, tidak berkelok-kelok lagi, gak muter-muter lagi, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara, jangan muter-muter di padang gurun, ikuti jalan Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan tadi adalah bersyukurlah, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, tidak dikatakan jika kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak. Kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya untuk saudara dan saya. Meskipun saudara bandel seperti apa, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kalau hari ini engkau salah jalan, dikatakan ayat yang ke-6 kata, berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu hari ini, dan engkau akan dilepaskannya dari kecemasanmu. Saudara, hari ini kalau engkau cemas, engkau mengalami sesuatu yang enggak enak, hari ini pilih jalan di mana engkau ada di dalam jalan kasih Tuhan. Jangan muter di padang belantara, saudara. Hari ini pilihlah berseru sama Tuhan. God is me, ini aku Tuhan. Ubah aku jadi lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Pakai aku, use me Lord. Bentuk, reshape me, ya. Pertajam aku, saudara. Ya, pertajam aku supaya aku berguna, supaya aku menjadi orang-orang yang menjadi batu pijakan, bukan batu sandungan. Saudara, hari ini apa yang kau alami? Ingat, kalau engkau dalam kesesakan, berseru sama Tuhan, minta ampun. Dan engkau harus pilih jalan yang kelihatannya orang lain bilang itu sempit. Buat saya, tidak sempit, karena Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya sampai pada kesudahannya. Yang ayat 9 dikatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Saudara haus, Dia selalu hadir. Pada saat kita sebut, God, aku perlu kamu loh Tuhan. Datang Tuhan, datang. Dan Dia selalu hadir untuk saudara dan saya. Dia nggak pernah kalau namanya disebut, nanti dulu ya aku nggak bisa. Ayo kita pelayanan. Tuhan nggak pernah ngomong, Tuhan aku perlu kamu, ya aku pelayanan. Yang lain ada acara yang lain. Tidak. Dia selalu katakan, ada apa anakku? Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Dikatakan yang dipuaskannya jiwa yang dahaga. Engkau haus, Tuhan katakan engkau akan dipuaskan. Dan jiwa yang lapar, engkau yang dikatakan dikenyangkannya. Dan dengan kebaikan, saudara, bukan dengan kejahatan. Saudara, dikenyangkan Tuhan dengan segala kebaikan. Luar biasa Tuhan kita, amin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang hidup, Dia mengerti, bahkan Dia peduli atas saudara dan saya. Yang kedua, ya, jangan muter-muter di padang belantara, ikuti jalan Tuhan. Yang kedua, tinggalkan jalan kita yang lama dan hiduplah dalam jalan kasih-Nya, saudara. Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia yang baru dan terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya, kaliknya atau penciptanya atau Tuhan. Ya, engkau mengenakan manusia yang baru. Tinggalkan jalan kita yang lama. Ya, hari ini kalau engkau pemarah, engkau masih pemarah, itu tinggalkan, saudara. Kalau hari ini engkau masih ada kekhawatiran di dalam hidupmu, khawatir boleh, tetapi kekhawatiran itu lebih dari kata khawatir. Saudara, kekhawatiran bukan dari Tuhan, tinggalkan itu. Kemarahan tadi, sungut-sungut, ya kan? Kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata yang tidak membangun, tinggalkan itu semua, saudara. Ya, tinggalkan jalan kita yang lama. Jangan sampai kita ikut Tuhan dikatakan, sama aja. Loh, aku orang Kristen, iya sama aja. Kamu nggak ada beda dengan orang-orang di dunia itu. Preman aja sama kamu sama. Saudara, itu menyakitkan. Hari ini
Yang nilai saudara adalah orang-orang terdekat saudara. Apakah saudara ini masih kelihatannya manusia baru tetapi saudara dalamnya tetap manusia lama, atau saudara selalu diperbaharui setiap saat? Saya berbahagia saya dengan istri saya, dengan anak saya selalu, saya enggak kebal untuk tidak melukai satu sama lain. Mungkin kadang apa yang kita lakukan mungkin melukai orang lain, mungkin melukai anak, mungkin melukai istri, mungkin melukai juga mama, mertua, mungkin juga melukai orang tua saya dan mungkin teman-teman sekalian. Tetapi satu hal saudara, saya tinggalkan yang lama itu. Saya introspeksi dan saya mau menjadi lebih baik, semakin baik, tambah baik. Untuk apa? Hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Apakah saudara masih sama atau saudara sudah berbeda? Banyak orang katakan, Coach Steve, Koko sudah banyak berubah. Koko cara khotbah sudah berubah. Kenapa? Saya kepingin menyenangkan Tuhan saudara. Bukan kepingin menjadi orang yang terkenal. Tidak, itu lepas dari itu, saya nggak mau. Ya, biarlah semua yang saya lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya dikenal Tuhan, saya dikenang Tuhan, saya saya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang utama. Ya, selebihnya itu terserah Tuhan, bukan urusan saya. Biarlah, maka saya selalu doa apa? Biarlah nama Tuhan saja yang diuntungkan, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan atas setiap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, hidup keluarga saya, hidup teman-teman saya. Saudara, tinggalkan jalan kita yang lama dan hidup dalam jalan kasih-Nya. Enak kalau kita punya love, namanya jalan kasih. Saudara akan mengalami hal-hal yang semakin baik, tambah baik saudara. Dan yang terakhir, tadi yang pertama, jangan muter-muter di padang gurun ya, ikuti Tuhan. Yang kedua, tinggalkan yang lama, bikin jalan kasih-Nya Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara sudah meninggalkan itu yang pertama dan kedua, tanya Tuhan, apakah jalanmu sudah benar? Saudara, seringkali kami, terutama istri saya Bu Wira itu, dia selalu bikin agenda. Ini kita harus seperti ini, gereja harus diarahkan ke sini, ke sini. Dan terakhir apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan, ini sudah ada banyak hal kita sudah bikin aturan atau rencana kita bikin, tetapi Tuhan, ini rencana manusia. Kalau tidak sesuai dengan Engkau, gagalkan. Selalu Bu Wira angkat buku note-nya dia yang sudah ditulisi dengan berbagai macam kegiatan yang mungkin atau mungkin tematis gereja dan lain sebagainya. Dia selalu angkat kepada Tuhan. God, that your will be done, not mine. Bukan kehendakku yang jadi, bukan pikiranku jadi. Memang ini sudah ada Engkau taruh di dalam pikiranku, tetapi biarlah kalau ini tidak sesuai dengan Engkau, gagalkan. Saudara, kami rela untuk digagalkan. Kenapa? Karena jalan Tuhan pasti lebih singkat saudara. Saudara ngerti maksud saya? Pada saat saudara mungkin waktu saudara mompa ban saudara kempes ya, ban mobil saudara, jangan sepeda ya, ban mobil saudara kempes, saudara bisa mompa. Tapi kalau saudara cuma punya pompa yang biasa ya, pompa yang biasa, saudara bisa, maaf kata, bisa sampai mompa ban itu enggak gampang, apalagi kalau pompa yang pakai gini, bisa nangis bombay, keringat sejagung-jagung. Apa yang saudara harus lakukan? Kalau orang ini benar tepat, kita pergi ke orang yang tepat, yaitu tukang ban. Dia pasti berapa, cuma 2-3 ribu saudara. Selesai saudara. Daripada gitu gigik saudara, aduh capek sekali saudara. Saudara ngerti maksud saya? Kalau jalannya Tuhan pasti lebih singkat dari apa yang saudara harus jalani. Ya, ingat, benar menurut orang lain belum tentu benar menurut kita. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Tetapi benar menurut Tuhan pasti benar menurut siapa saja. Amin. Itu yang paling utama. Ketiga hal ini saudara kita lakukan. Jadi biarlah jalan kita, jalan Tuhan di atas jalan kita, rancangan Dia di atas rancangan kita, kemauan Dia lebih di atas dari kemauan kita. Sampai kita ngomong apa? Biarlah aku semakin kecil tapi Tuhan semakin besar di dalam aku. Saya undang pemain musik.
Nah saudara, saya cuma berharap, ingat Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Ingat sekali lagi, ini penting. Tuhan mau kita mencapai progres dan kita mencapai yang namanya kebahagiaan ada di dalam rumah tangga saudara dan saya, di dalam keluarga saudara. Saudara, ada lagu seperti ini bunyinya. Ketika jalan ku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Tuhan katakan, selalu ada jalan. Ingat, seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, yang membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Oh, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Bisa saudara? Sama-sama yuk. Saudara di rumah, angkat tanganmu, katakan, ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna, hidupku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh, ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya, yang mengeringkannya untukku seberangi, untukku seberangi. Selalu ada jalan, selalu ada jalan, saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan, ingat Tuhan dia ada di depanmu saudara. Dia yang buka jalan buat saudara dan saya, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Saudara, tenangkan hatimu saat ini. Berbahasa roh saudara, berbahasa roh. Kita bukan orang yang meminta-minta, tetapi Tuhan tadi katakan bahwa saat engkau mengalami yang menyesakkan, berseru sama Tuhan saat ini. Tuhan,
Ini aku. Masalahku besar Tuhan, tapi aku punya Tuhan yang lebih kuasa mengatasi segala masalahku. Aku berseru kepadamu, Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Biarkan setiap perintah-Mu bukan perintah tetapi kata-kata supaya kami tidak tersesat. Perintah Tuhan adalah bahasa kasih supaya kita tidak jatuh. Biarkan kata-kata manis-Mu, kata-kata-Mu yang indah itu kami bisa lakukan Tuhan. Ajar setiap kami menyenangkan Engkau. Engkau yang ditinggikan atas kehidupan kami. Engkau yang bertahta atas setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami bukan anak gampangan yang selalu minta-minta, tetapi kami punya Allah yang mencukupkan. Yang Kau katakan Engkau peduli atas setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, sesuai dengan jalan yang sudah Engkau berikan untuk kami. Engkau hadir Tuhan di rumah-rumah Tuhan, di tempat ini, di rumah-rumah yang mengikuti live streaming ini Tuhan. God, show your power. Feel. Ada orang yang menjerit-jerit. Hari ini Tuhan mendengar engkau. Setiap keluh kesahmu Tuhan mendengar. Pergumulanmu Tuhan dengar. Setiap tetes air matamu Tuhan tampung di kirbat Tuhan. Believe, percaya. Melangkah dalam iman. Terus menyembah saudara. Saya rasakan hadirat Tuhan. Shikirala bayara shikaralamu. Oh, shikirala maya shikaralamu. Ngam, bahasa roh. Lebih kuat saudara, lebih kuat. Shikirala bala. Yes Lord. Nama shikiralamu. Apa yang terjadi hari ini Tuhan, Engkau yang meteraikan di dalam nama Yesus. Engkau yang memeteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami bukan orang gampangan, kami melihat jalan-Mu yang harus kami lalui. Karena jalan-Mu mungkin orang kira itu sempit, tetapi kami percaya semakin hari kami melalui Engkau Yesus, melalui jalan-Mu ini semakin terbuka lebar. Banyak pintu-pintu. Bukan cuma berkat, tetapi kebahagiaan yang paling utama. Itu menjadi bahagian dari setiap diri kami, setiap rumah tangga kami, setiap dari apa yang kami miliki Tuhan. Engkau yang melingkupi, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai setiap kami. Menjadi orang-orang yang di dalam nama Yesus berkemenangan. Kami terima yang terbaik dari Engkau. Di dalam nama Yesus dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah apa yang boleh disampaikan itu semua bisa menjadi rema buat Bapak Ibu dan saudara semua dimanapun Bapak Ibu boleh berada. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita ingin memberikan persembahan. Mari sama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik dari setiap kita. Dan kita mau berdoa bersama-sama sebelum memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami ingin berikan persembahan. Biarlah apa yang boleh kami berikan itu semua bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan di muka bumi. Dan kami percaya itu semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Engkau sungguh teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara semua bisa lihat di layar Bapak Ibu semua itu terdapat barcode yang sudah tersedia. Bapak Ibu bisa men-scan barcode tersebut, melakukan aplikasi apapun, baik itu link aja, OVO, Dana, bisa men-scan barcode yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan melewat rekening Betani Banjarmasin, bisa mengirimnya melalui rekening BCA yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita ingin mengakhiri ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Saya persilakan kepada hambanya. Jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah jalan sendiri, sebab Engkau selalu menyertai setiap kami. Tangan kuat-Mu ada bersama kami. Hari ini terima kasih buat setiap firman Tuhan yang kami dengar. Kami tahu Tuhan, kami tidak mau berputar-putar di padang belantara. Kami tidak mau dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau dengan cara kami sendiri. Tapi kami mau mengikuti jalan-Mu. Kami mau berbalik dari manusia lama kami yang mementingkan kedagingan. Kami mau berbalik pada jalan-jalannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jalan-jalannya Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Selama kami masih hidup, selama kami punya kesempatan, tuntun langkah kami Tuhan. Pegang tangan kami supaya kami masuk di dalam rencana-Mu yang lebih dan lebih lagi. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bawa Tuhan setiap hati kami, diri kami, keberadaan kami, rencana kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang menunjukkan, karena setiap apa yang Kau tunjukkan adalah yang terbaik bagi kami. Kami angkat tinggi kedua tangan kami, tengadahkan wajah kami kepada Engkau. Diberkatilah saudara dan saya ketika memulai ibadah ini. Diberkatilah ketika kita mengakhiri ibadah ini. Biarlah setiap firman yang saudara dan saya dengar dimateraikan dalam loh hati kita. Selalu ada jalan, selalu ada
kemenangan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Terimalah kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, penyertaan dan perlindungan dari tempat yang maha tinggi mulai hari ini dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun aktivitas dalam hidupmu. Dan biarlah Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri kemuliaan yang paling dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.